Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil ringkasan dari buku yang berjudul Relasi Agama dan Negara dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer. Di sini saya sebagai anggota yang bernama Ananda Rizky Adijaya Nugroho dengan NIM 2019 D1B020. Nama saya Doni Wari Bonanza, NIM 2020 D1B195P. Nama saya Ugadu Islamia dengan NIM 2020 D1B149. Nama saya Iriana Sandika, NIM 2020 D1B156. Bab 1. Menelusuri konsep negara Islam. Daulah Islamiyah, keharusan atau tidak? Dalam masalah kenegaraan ada hal mendasar yang sampai sekarang diperdebatkan para pakar, yaitu apakah mendirikan daulah Islamiyah merupakan suatu keharusan atau tidak. Sementara pakar mengatakan hal itu merupakan kewajiban yang agama, dan ada juga yang mengatakan hal tersebut tidak wajib. Dalam pandangan kaum muslimin, khilafah begitu juga sinosisnya. Inamah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia, menggantikan Nabi SAW. Ibnu Khaldun menjelaskan, khalifah adalah pemerintah rakyat sesuai dengan aturan syariat demi kebaikan akhirat mereka dan juga kebaikan akhirat mereka dan juga kebaikan dunia yang kembali kepada kepentingan akhirat. Sebab menurut persoalan-persoalan dunia semuanya kembali pada kepentingan akhirat. Menurut Ali Abdul Al-Rajid bahwa mengangkat khalifah merupakan kewajiban wajib kifayah. Jika tidak dilakukan maka semua orang Islam akan berdosa. Bahkan Ibnu Khaldun menganggap kewajiban tersebut didasari oleh ijma. Simak dalil berikut. Pertama, ijma sahabat dan tabi'in. Sebab segera setelah mengangkatnya Rasul, para sahabat membayat Abu Bakar menyerahkan urusan-urusan mereka kepadanya. Begitu juga pada periode sesudahnya. Masyarakat tidak pernah diterlantarkan dalam kekacauan, dan kenyataan tersebut kemudian ditetapkan sebagai ijma yang dapat dijadikan dalil atas wajibnya mengangkat imam. Kedua, dengan mengangkat akan tanpa syarat agama kepentingan agama seperti amar ma'ruf nahi munkar. Yang keduanya jelas merupakan kewajiban, tanpa adanya imam mustahil keduanya akan terlaksana. Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Naitul Autor juz 3 halaman 265 mengatakan, menurut Iqra, keluarga Ahlul Bait, mayoritas kelompok MU Tazilah dan Asy'ariyah adalah wajib mengangkat seorang imam menurut syariat agama Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab As-Siyasah al-Syariah halaman 161 mengatakan, wajib menjadikan imarah atau pemerintah demi agama dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya fakaruk kepadanya dengan jalan mentaatinya dan mentaati Rasulnya sebagai upaya yang paling mulia, walaupun ada kerusakan pada sebagian manusia. Muhammad Imarah mengatakan bahwa Islam adalah agama dan pemerintah Nabi diutus tidak hanya untuk meletakkan dasar-dasar agama saja, tapi juga untuk meletakkan dasar-dasar negara yang menyangkut urusan dunia. Baik, saya Doni Wari Bonanza akan melanjutkan presentasi dari saudara Ananda Rizky. Menganalisis kemungkinan di aplikasinya ide negara dimaksud. Dengan cara ini, diharapkan pembahasan dalam buku ini dapat menggambarkan gagasan-gagasan teoritis tentang negara Islam menurut Yusuf Al-Qaradawi dan peluang implementasinya dalam kehidupan modern. Dari sini atau karakteristik dianggap sangat perlu dalam rangka menguak hakikat konsep-konsep yang digagas oleh Al-Qaradawi untuk menemukan formula dan pola bernegara yang ideal abad modern sekarang ini. Bab 2. Biografi Yusuf Al-Qaradawi. Sosok Yusuf Al-Qaradawi, anak kelahiran dan pendidikan Al-Qaradawi. Nama lengkap Yusuf Al-Qaradawi adalah Yusuf Abdullah Al-Qaradawi, yang lahir pada 1926 di Safak, Tubat, Provinsi Garbia, Republik Arab Mesir. Ayahnya meninggal dunia ketika ia berumur 2 tahun. Kemudian dia diasuh oleh pamannya yang mengantarkan pada pembelajaran agama di kampungnya. Ia hafal Al-Quran sebelum umur 10 tahun, sehingga orang-orang di kampungnya telah menjadikan imam dalam usia yang relatif muda. Pendidikan menengah
pertama Ibtidaiya diselesaikan pada Institusi Al-Azhar yang berada di Provinsi Tanta, kemudian dilanjutkan ke jenjang satu lisensi di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo tahun 1952 dengan predikat mahasiswa terbaik dari 180 mahasiswa. Studi pasca sarjana diselesaikan di universitas yang sama. Kemudian tahun 1954 dapat rekomendasi untuk mengajar di Fakultas Bahasa dan Sastra. Pandangan Al-Qaradawi tentang penerapan hukum Islam. Hukum Islam dalam wacana hukum Al-Qaradawi menolak tegas tentang pendapat yang menempatkan syariah hanya sebatas hukum pidana atau hudud, karena tasri dalam Islam adalah sistem interaksi antara manusia dengan sang pencipta, keluarga dan masyarakat, pemilik harta, si miskin, pemilik mata dengan si miskin, juga sistem interaksi global antara negara Islam dengan negara lain yang baik dalam keadaan damai maupun perang. Fikih adalah suatu dimensi syariah yang notabene-nya adalah produk hukum dari hasil kreasi jihad. Para ulama di zamannya tentu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan sosial dalam masyarakat, karena perubahan sosial merupakan suatu yang perennial, suatu yang terjadi pada sepanjang zaman, sedangkan perubahan hukum dalam Islam merupakan hal yang inheren. Atas dasar itu terlalu berlebihan jika anggapan bahwa kitab-kitab terdahulu hasil ihtijaj ulama mampu menjawab semua problematika yang baru. Baik, di sini saya Yuliana Santika akan melanjutkan materi dari saudara Nuni. Materinya mengenai pandangan Al-Qaradawi tentang pembaharuan hukum Islam. Hukum Islam yang pertama, hukum Islam yang universal. Dalam wacana hukum Al-Qaradawi menolak tegas pendapat yang menempatkan syariah hanya sebatas hukum pidana atau hudud. Karena tasyri dalam Islam adalah sistem interaksi antara manusia dengan sang pencipta,
untuk mendirikan negara, kerajaan, atau bahkan imperatur dan seterusnya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Wahdatul Islamiyah, politik dan Islam. Pendapat yang mengatakan Islam tidak ada hubungan dan politik. Menurut Ali Abdul Razik bahwa umat yang bercerai-berai telah dikumpulkan semua pada zaman Nabi SAW di sekitar berdakwah Islam dan di bawah benderanya. Karena nikmat Allah SAW maka terjadi saudara yang dihubungkan oleh agama yang menjadi serangkai di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Pendapat yang mengatakan Islam dan politik merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Menurut Azib Al-Tahri bahwa berkecimpung dalam bidang politik adalah fardu karena politik secara bahasa adalah mengatur masalah-masalah dan mengurusi orang Islam dan menyelesaikan masalah-masalahnya. Mengurusi masalah orang Islam berarti mengatur dan memahami politik penguasa. Ingkar pada pemimpin berarti berkecimpung di bidang politik. Nabi adalah tokoh politik di samping sebagai penyempat pendidik dan keadil. Nabi adalah kepala negara, pemimpin umat para khulafah Rashidah setelah juga merupakan tokoh politik yang sesuai dengan bimbingan dan jalan Nabi Muhammad SAW, yaitu mengatur rakyat dengan adil dan baik serta memimpin dengan ilmu dan iman. Untuk adil dan di bidang politik, baik untuk memilih calon yang mereka ridhoi ataupun untuk dicontohkan asalkan menuntun syariat syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Islam. Bahkan Islam membolehkan seorang wanita dicalonkan untuk menjadi anggota dewan asalkan memenuhi syarat dan tidak meninggalkan tugas utamanya yaitu sebagai ibu dan seorang istri. Karakteristik negara Islam menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah sebagai berikut. Pertama, negara Islam adalah negara madani yang berhukum dengan hukum Islam yang berdiri atas dasar bayat dan musyawarah, yang memilih tokoh-tokoh dari setiap orang yang mampu dan bisa percaya, bisa menjaga amanat. Cakap kedua, negara Islam bukanlah negara etnis atau kedaerahan. Ia tidak berdiri atas dasar batas tanah, batas geografi. Negara Islam adalah negara yang melindungi hak-hak kaum lemah, bukan melindungi kepentingannya kelompok yang kuat. Ia mewajibkan zakat dan mengambilnya dari orang kaya untuk diberikan pada orang fakir, dan juga bagian yang diberikan dari hasil negara yang lain seperti far dan yang lainnya. Bagian-bagian untuk yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Ketujuh, negara Islam adalah negara yang menjaga hak dan kebebasan keimanan dan terlalu konsisten menjalankan ajarannya. Dan terakhir, negara Islam adalah negara yang kaya dan dasar dan akhlak yang dijadikan referensi. Sekian dari kelompok saya. Jika ada salah kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.